Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para pecinta film dimanapun kalian berada. Selamat datang di alur cerita film Movie Lovers. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film action yang pastinya seru banget buat kalian tonton. Film ini berjudul Real Steel. Film yang rilis pada tahun 2011 ini disutradarai oleh Sean Levy dan dibintangi oleh beberapa artis besar Hollywood seperti Anthony Mackie, Dakota Johnson, Evangeline Lilly, dan Hugh Jackman, dan sederet bintang Hollywood lainnya. Film ini menceritakan di mana di masa depan ketika orang-orang sudah mulai bosan dengan pertandingan tinju manusia akan digandingkan oleh tinju para robot. Dan di sini para robot akan bertarung dengan brutal hingga habis-habisan. Penasaran dengan alur filmnya? Siapkan posisi yang santuy dan jangan lupa sambil ngopi ya guys. Tetapi sebelum masuk ke videonya, gua cuma mau mengingatkan kalau konten ini bersifat full spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, langsung saja bisa di skip videonya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Tetel. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang sedang tidur di dalam truk besarnya bersama robot di dalamnya. Pria ini bernama Charlie Kenton. Tiba-tiba di luar terdapat 3 anak kecil yang ingin melihat robot Charlie yang bernama Ambush. Dan pada akhirnya Charlie menunjukkan robotnya kepada anak-anak tadi. Tetapi karena ada yang meminta foto dengan robot tersebut, Charlie mengambil kesempatan untuk membayar $5 apabila ingin berfoto dengan robot tersebut. Melihat hal itu, anak kecil tadi langsung pergi meninggalkan Charlie. Scene berlanjut di sebuah pertandingan rodeo. Di sini Charlie bertemu dengan temannya yang bernama Ricky. Mereka ternyata di sini ingin melakukan pertandingan antara robot Charlie Ambush melawan bandeng hitam yang besar. Dan di sini Charlie dan Ricky bertaruh $20.000 bagi siapapun yang menang dalam pertandingan tersebut. Dan pertandingan pun dimulai. Di sini Charlie pada permulaan dengan pedenya mampu menguasai pertandingan dan mengajar bandeng hitam tersebut. Hingga karena si Charlie ini matanya jelalatan karena melihat wanita yang aduhai, akhirnya robotnya pun diseruduk bandeng hingga kakinya terputus. Serangan bertubi-tubi membuat sistem robotnya hancur dan di sini Charlie pun kalah dalam taruhan dan berhutang kepada Ricky. Ketika Charlie hendak kabur dengan truknya karena tidak mempunyai uang untuk membayar taruhan kepada Ricky, tiba-tiba didatangi oleh 2 orang tidak dikenal yang memberinya informasi mengenai mantan istrinya yang sudah meninggal dan memberitahukan kepada Charlie tentang hak asuh anak dari Charlie. Setelah selesai mengobrol, muncul Ricky yang hendak menagih taruhan kepada Charlie, tetapi di sini Charlie sudah terlanjur kabur dan membuat si Ricky geram dan marah. Di dalam sebuah persidangan terdapat sepasang suami istri yang kaya raya. Keduanya ternyata merupakan paman dan bibi dari anak Charlie yang bernama Debra dan Marvin. Keduanya menginginkan agar hak asuh anak dari Charlie diberikan ke keduanya. Di sini Charlie yang sedang bokek karena tidak mempunyai uang dan terlilit hutang karena melihat Debra dan Marvin yang kaya raya mempunyai ide untuk memberikan hak asuh anak dari Charlie dengan imbalan $100.000 untuk dibelikannya lagi sebuah robot untuk pertandingan tinju. Kemudian Charlie mengajak anaknya untuk tinggal bersamanya selama musim panas dan akan dikembalikan lagi kepada Marvin dan Debra. Scene berlanjut di sebuah gedung olahraga di mana di situ tempat kediaman Charlie dan di sana terdapat juga seorang perempuan yang bernama Bailey. Hubungan Charlie dan Bailey sudah sangat dekat karena mereka teman dari kecil. Di sana Bailey memberitahu Charlie bahwa di luar gedung terdapat orang-orang yang membawa robot baru dan bingung dengan apa membayarnya karena Charlie sudah tidak mempunyai uang kenapa mampu membeli sebuah robot baru. Namun dengan santuinya, si Charlie yang sudah dijanjikan uang dari Marvin kemudian bertemu dengannya dan memberikan separuh uang dari kesepakatan, yaitu sebesar $50.000 yang digunakan Charlie untuk membeli robot tinju baru. Kemudian setelah percakapan antara Charlie dan Marvin telah selesai, kemudian muncullah anak Charlie yang bernama Max. Bocah santuy yang cerdas dan tidak gegabah seperti ayahnya. Tetapi di sini Max merasa ditipu oleh ayahnya karena merasa dirinya dijual hanya untuk kepentingan ayahnya sendiri. Setibanya di rumah Charlie, Max melihat sebuah robot baru yang bernama Noisy Boy yang baru saja dibeli oleh ayahnya. Max yang juga suka dan terobsesi juga dengan dunia tinju robot, akhirnya mulai suka dan betah tinggal bersama-sama dengan ayahnya.
Terlihat Charlie yang sedang melakukan uji coba terhadap robot baru tersebut, di mana robot Noisy Boy ini pernah menjadi jawara di zamannya. Kemudian tibalah ketika ayah Max yang sedang ingin pergi ke pertandingan boxing dicegat oleh si Max yang ingin juga melihat sebuah pertandingan tersebut. Akhirnya dengan kecerdikannya menjaruhkan kunci di selokan, akhirnya si Max diizinkan ikut bersama Charlie. Akhirnya mereka pun sampai di tempat pertandingan tinju robot ilegal. Charlie lalu taruhan kepada temannya yang apabila ia menang berhak mendapatkan uang 50.000 dolar. Hal tersebut tentunya dilarang oleh Max yang menilai taruhan sebesar itu sangat beresiko apabila kalah. Charlie yang tak peduli akhirnya pun tidak menghiraukan Max dan pertandingan tinju robot pun dimulai. Meskipun di awal nampaknya robot Charlie mengajar dengan sporadis, tetapi di akhir ronde karena si Charlie yang masih belum terbiasa mengontrol robot barunya, akhirnya kebingungan sendiri. Melihat kesempatan itu, akhirnya robot musuh pun berhasil memukul balik Noisy Boy hingga hancur. Charlie pun kalah dalam taruhan dan robotnya pun menjadi rusak dan menjadi rongsokan. Anjay. Terjadi perdebatan antara Max dan Charlie. Max mengatakan kalau ayahnya itu ceroboh dan tak memikirkan dahulu sebelum bertindak. Mendengar ucapan anaknya tersebut, ayah Max menjadi agak kesal dan menyuruhnya supaya diam saja. Di perjalanan pulang, Charlie mampir di tempat rongsokan untuk mencari suku cadang untuk memperbaiki robotnya yang sudah rusak parah. Ternyata di sini Charlie diam-diam menyelinap masuk ke tempat tersebut tanpa ada orang, alias ya mencuri. Di sana mereka mencuri barang-barang yang masih bisa dibawa untuk pulang. Tak disangka-sangka Charlie yang sudah memperingatkan Max untuk tidak mendekati tebing. Max pun tetap di situ dan pada akhirnya Max pun Careful, you're on a cliff. You fell, you definitely. Beruntung Max dapat terselamatkan karena tersangkut oleh sesuatu. Tak disangka-sangka setelah mengamati lebih teliti ternyata sesuatu yang menyelamatkan Max tersebut adalah sebuah robot. Di sana Charlie yang tidak peduli dengan rongsokan tersebut akhirnya meninggalkan Max dan robot tersebut di luar. Max yang merasa berhutang budi dengan robot tersebut akhirnya terus menggali hingga paginya dapat berhasil dibawa keluar oleh Max. Sesampainya di rumah, Charlie kemudian bertemu dengan Bailey. Ia menginginkan agar robotnya segera diperbaiki. Namun di sini Bailey menolak karena Bailey merasa telah banyak berkorban untuk karir tinju Charlie dan mengungkit-ungkit masa lalu. Hampir putus asa, akhirnya pun Charlie sadar ada satu robot lagi yang baru saja ditemukan oleh Max. Tetapi di sini Max merasa itu adalah robotnya dan paling merasa tahu akan robotnya itu. Tetapi di sini Max dipinjami oleh suku cadang oleh ayahnya. Robot ini merupakan generasi yang cukup lama karena mempunyai kemampuan sensor peniru dan robot ini bernama Atom. Akhirnya si Max pun mencuci robotnya supaya terlihat lebih keren, sembari mencoba-coba bermain dengan robot temuannya. Dahulunya Charlie Kenton ini adalah seorang petinju ulung dengan dibantu oleh arahan dari ayah Bailey. Di sini Max dibuat kagum dengan kehebatan ayahnya. Lalu Charlie berinisiatif untuk mendapatkan robot baru dan uang. Charlie pun pergi ke sebuah arena World Robot Boxing untuk menemui temannya yang bernama Finn. Di sana, Max dibuat takjub dengan sebuah robot yang tak terkalahkan yang bernama Zeus, milik perempuan kaya raya yang bernama Farah Lemkova, dan diciptakan oleh tangan kanannya yang bernama Takmashiro. Sialnya, Charlie yang bertemu dengan temannya Finn gagal mendapatkan pinjaman dan menyarankan Charlie untuk bertarung di kebun binatang saja apabila mempunyai robot. Dan Charlie pun memberitahukan kepada Max bahwa besok mereka akan pergi ke zoo. And if you just get us to fight, you'd see. All right. You're. Akhirnya Charlie dan Max pun pergi ke pertandingan robot di arena zoo. Walaupun di sini Charlie tidak percaya kepada robot Max bahwa akan menang. Di sana mereka bertemu dengan Kingpin dan mereka di sana bertaruh ratusan dolar. Namun di sana Max ingin taruhan lebih banyak. Karena merasa diremehkan, Kingpin memberikan 1.000 dolar atau sekitar 10 juta lebih lah apabila Max masih mampu berdiri di ronde pertama.
dan Max pun menyanggupi hal tersebut. Pertandingan pun dimulai. But if he dies in there, I get to keep what's. Ping pong in Hong Kong! Give me a bell! Body's looking to Pena. Hammer! Sisa 30 detik, kesempatan Max mendapatkan $1000 terbuka sangat lebar, dan apabila tidak mampu berdiri lagi akan kehilangan robotnya Atom. Max yang terdesak dan hampir kalah dengan sebuah keajaiban kemudian berteriak memanggil Atom, dan akhirnya pun robotnya pun kembali berdiri, dan Max pun sangat gembira dan mendapatkan $1000. Kingpin yang curang menawari lanjut ronde kedua atau uang akan hangus. Akhirnya Max menyanggupi lanjut meskipun ditentang oleh ayahnya. Di luar dugaan, Max yang sudah mengetahui serangan lawan akhirnya mampu menghajar balik robot tersebut hingga mengalami gagal sistem. Max pun akhirnya memenangkan hadiah double sebesar $2000. Melihat hal tersebut, muncul seseorang yang menawari Max dan Charlie untuk ikut lagi ke sebuah pertandingan yang lebih besar. Dan Max pun sangat senang mengetahui hal tersebut. Terlihat Max yang sedang mengotak-atik sensor penggerak untuk Atom, pada akhirnya Atom berhasil dikendalikan dengan sensor suara, gerakan meniru, dan remote control. Tak disengaja, Max yang sedang mendengarkan musik ditiru oleh robotnya, dan hal itulah yang menghasilkan gerakan ciri khas dari Max dan robotnya Atom. Melihat hal tersebut, Charlie kemudian memuji anaknya yang pandai itu. Di sini Max akan menari sebelum pertandingan, asalkan ayahnya mau mengajari robotnya gerakan tinju, dan mereka berdua pun sepakat. Di suatu pagi, Charlie pun mulai berlatih fisik dan berlatih dengan robot Max. Pertandingan demi pertandingan dilewati Max dan ayahnya dengan penuh kebersamaan, dan kemenangan terus-menerus diraih oleh Max. Dan Atom kini semakin terkenal dengan gerakan menarinya dengan Max, menjadi pembeda di atas ring tinju robot. Dan tibalah ketika Atom naik daun karena kecemerlangannya, akhirnya diundang oleh seseorang untuk mengikuti kejuaraan profesional yaitu World Robot Boxing atau WRB. Max dan Charlie pun kegirangan mendengar hal tersebut. Tibalah Charlie dan Max di kejuaraan World Robot Boxing. Sembari melakukan setup awal bersama robotnya, Charlie dan Max dikejutkan dengan tawaran bertemu dengan Farah Lemkova. Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan gadis kaya raya itu. Di sana Charlie ditawari untuk menjual Atom dengan harga yang fantastis. Tetapi di sini Max tidak tergoda sama sekali menjual robotnya. Setelah perdebatan dengan ayahnya, akhirnya Max tidak menjual robotnya karena dianggap langka dan spesial. Dan tibalah pertandingan pembukaan sekaligus pertandingan profesional pertama Atom melawan robot berkepala dua yaitu Twin Cities. Pertandingan berjalan seru dan alot karena keduanya melakukan pukulan yang mematikan. Namun karena mempunyai kepala dua, serangan Atom dapat dimentahkan dan Atom menjadi bulan-bulanan. Tetapi karena Charlie melihat kelemahan robot tersebut di bagian lengan, akhirnya Charlie dapat memukul mundur dan melakukan serangan balik dan mengalahkan dengan tinju jab andalannya. Dan Max pun memenangkan pertandingan di pertandingan profesionalnya. 7 seconds of the... Setelah pertandingan usai, Max yang penuh energik mengambil sebuah mikrofon lalu mengatakan kepada Farah Lemkova kalau dia lebih baik bertarung daripada harus menjual Atom. Dan di sini Max menantang Zeus, di mana saja, kapan saja Max selalu siap untuk melawan Zeus. Melihat ancaman tersebut, Farah Lemkova pun dibuat malu oleh Max. Dan penonton pun dibuat gemuruh oleh suara Max yang memanggil-manggil nama Atom. Tibalah saat pemberian uang atas kemenangan Max di pertandingan tersebut. Di sini Max dan Charlie mendapatkan uang yang lumayan banyak. Ketika hendak pergi dari tempat tersebut, muncullah Ricky yang di scene awal yang kesal karena ayah Max masih mempunyai hutang kepadanya. Di sini Ricky berencana memukuli ayah Max hingga sekarat dan merampas semua uang tersebut. Charlie yang kalah dalam jumlah dibuat kewalahan dan akhirnya pun menjadi bahan-bahan bulanan dan menjadi babak belur. Oh, take all his money. Your friend's a real dirtbag, kid. He's my father.
Dan terlihat di sini hubungan Charlie dan Max semakin akrab. Namun kebersamaan antara Max dan ayahnya seketika hilang ketika waktu musim panas telah selesai dan Charlie akan berjanji mengembalikan Max kepada Marvin dan Debra. Max yang menyadari akan berpisah dengan ayahnya kemudian kehilangan momen penting dalam kejuaraan robotnya dan menjadi kesal dan kecewa kepada Charlie. Terlihat Marvin membawa uang separuh lagi untuk diserahkan kepada Charlie, namun di sini Charlie menolak menerimanya. Dan akhirnya pun Max kembali pulang bersama Marvin dan Debra bersama Charlie yang merasakan campur aduk perasaan di hatinya. Anjay. Setibanya di rumah, Charlie yang tengah bersedih menemui Bailey. Charlie menjelaskan kepada Bailey tentang kepergian Max. Setelah berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Bailey, akhirnya Charlie memutuskan untuk menjemput anaknya kembali. Setibanya di rumah orang tua asuh Max, akhirnya Charlie menjelaskan agar mengajak anaknya untuk ikut bersamanya lagi untuk melanjutkan pertandingan. Mendengar hal tersebut, Max pun sangat senang. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua asuhnya, akhirnya Max dan Charlie pergi ke partai besar melawan Zeus. Sebelum pertandingan dimulai, di sini terlihat Ricky yang di scene sebelumnya mengkeroyok dan memukuli Charlie dan Max mengikuti sebuah taruhan. Mereka bertaruh sebesar $100.000 atau sekitar 1 miliar lebih lah kayaknya. Apabila robot Max masih sanggup bertahan di ronde pertama, maka Ricky akan menang taruhan. Dan tibalah kita disuguhkan pertandingan rinju robot terbaik di musim ini antara Atom dan Zeus. Keduanya saling memperlihatkan kemampuan dengan jual beli serangan. Tetapi Atom di sini mendapatkan pukulan terus-menerus dari robot sang juara dan sangat telak di ronde pertama. Dengan pandang menyerah walaupun mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Zeus, Atom pun masih tetap bisa bertahan dan Charlie dan Max tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi Zeus. Sesekali Atom melancarkan serangan kepada Zeus walaupun hanya sekali saja. Hingga di akhir ronde pertama, Zeus yang akan diprediksi memenangkan pertandingan di ronde pertama dengan tinjuan mautnya ternyata gagal karena bel sudah berbunyi dan pertandingan pun lanjut ke ronde kedua. Terlihat di sini Ricky yang hendak kabur dari arena karena kalah taruhan dicegat oleh orang-orang berotot dan di sini Ricky kalah dalam taruhan. Rasain lo kena azab kan? Terlihat Max dan Charlie yang sedang memperbaiki dan mempersiapkan robotnya untuk lanjut ke ronde berikutnya. Di sini Farah Lemkova dibuat mulai panik oleh robot Max dan ronde kedua pun dimulai. Kembali lagi atau mendapatkan pukulan yang keras hingga terjatuh. Namun Charlie mampu membalas dengan serangan pukulan yang mampu membuat Zeus kewalahan. Di sini Atom lagi-lagi mendapatkan pukulan yang telak dari Zeus hingga terhuyung-huyung, namun Charlie tidak pantang menyerah menghadapi lawannya itu. Memasuki ronde keempat, Zeus berusaha untuk segera mengakhiri pertandingan ini dan berhasil membuat sistem dari Atom menjadi rusak karena mendapat pukulan terus-menerus dari Zeus. Di saat Zeus akan menghabisi Atom, ternyata Atom diselamatkan lagi oleh Bell dan lanjut ke ronde terakhir, yaitu ronde kelima. Terlihat di sini Max memberitahu ayahnya kalau Atom masih mampu melanjutkan pertandingan dengan cara meniru gerakan dengan sensor peniru. Awalnya Charlie menolak, namun karena desakan anaknya tersebut yang semangat, akhirnya Charlie pun mau mengendalikan Atom dengan sensor peniru. Ronde terakhir pun dimulai. Terlihat Charlie yang di luar ring tinju sedang melakukan gerakan-gerakan tinju dengan Atom dan Atom pun berhasil meniru gerakannya. Dan di sini Atom mendapatkan pukulan-pukulan yang telak tetapi masih mampu untuk bertahan. Terlihat sekarang Zeus sudah kehabisan tenaga yang membuat Takmashido semakin kesal dan panik. Terlihat di sini Charlie sengaja bertahan dari serangan Zeus supaya Zeus kehabisan tenaga. Dan tibalah sekarang giliran Atom yang menghajar Zeus secara habis-habisan. Dengan kemampuan Charlie yang mantan petinju, dengan gerakannya yang memukau, berhasil membuat Zeus gelagapan dan terjatuh. Hingga akhirnya Takmashido turun tangan dan mengontrol Zeus secara manual. Terlihat suasana semakin haru karena kebersamaan antara Max dan Charlie yang semakin kompak dan akrab. Atom kemudian berhasil mengejar Zeus secara terus-menerus dan berhasil membuat Zeus terkapar jatuh. Tetapi di sini Zeus masih mampu untuk berdiri. Tetapi langsung saja Atom kembali menghajarnya hingga suasana dalam arena begitu sangat riuh antar penonton.
Tibalah Atom yang dari tadi memukul Zeus secara terus-menerus dan ingin melakukan tinjuan mautnya. Sekarang gantian Zeus yang diselamatkan oleh Bel. Saat penjurian, tetapi di sini Dewan Juri tetap menilai kalau Zeus lah yang menang. Melihat hal tersebut, para penonton pun menyoraki robot Zeus dan Farah Lemkova. Meskipun kalah, Charlie dan Max tetap senang dan bangga karena mampu melatih sang juara, yaitu bertahan, yaitu Zeus. Dan di sini akhirnya Charlie dan Max akhirnya akan berpisah karena Max akan tinggal bersama orang tua asuhnya. Dan Max akan menjaga baik-baik rahasia Charlie setelahnya. Dan mereka pun menjalani kehidupan yang baru bagi mereka ke depannya. Dan film pun tamat. Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai alur cerita film Real Steel. Semoga kalian paham. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen. Gue Haji pamit undur diri and I see you to the next videos. Assalamualaikum.